Ingat 3 hari lalu bertemu dengan Menteri Keuangan, sudah ada potensi beberapa daerah kesulitan membayar belanja pegawai. Kita baru saja mendapatkan statement terbaru Mendagri berkaitan dengan surat yang kemarin diajukan ataupun dimasukkan oleh Mendagri ke daerah berkaitan dengan daerah-daerah yang tidak mampu membayar gaji P3K. Nah, kita mendapatkan informasi terbaru melalui statement dalam rapat RDP bersama Komisi 2. Mari kita simak. Tadi disampaikan, saya ingin mengoreksi mungkin, bahwa tadi disampaikan, mohon maaf saya lupa, P3K udah selesai untuk belanja pegawai P3K, sudah selesai karena dibiayai APBN. Tidak seperti itu pendapatnya yang kami tahu. Tadi saya langsung tanya kepada Dirjen Keuda, kepada Pak Wamendagri, Pak Sekjen, yang menyampaikan pernyataan bahwa P3K dibiayai oleh APBN, siapa? Kita belum pernah dengar. Yang ada, saya kira-kira 3 hari Senin yang lalu, ingat 3 hari yang lalu bertemu dengan Menteri Keuangan, sudah. Nah, begitu Menteri Keuangan, kita memahami ada potensi beberapa daerah kesulitan membayar belanja pegawai. Nah, oleh karena itu kami melihat ada 79 daerah yang akan kesulitan untuk membayar belanja pegawai. Dan saya langsung ketemu, kalau boleh fotonya ditampilkan dengan Menteri Keuangan, dan saat itu kita sepakat akan mengatasi masalah itu. Nah, diantaranya kalau dari Pak Menteri Keuangan datanya lebih dari 79, sehingga saya meminta untuk minggu ini rekonsiliasi data daerah yang kesulitan itu dari versi Kementerian Keuangan dan dari versi Kementerian Dalam Negeri. Nah, intinya ada 3 langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah, tadi disebutkan mungkin Bapak Purbaya sudah menyampaikan di media, ada 409 daerah yang kesulitan belanja pegawai. Menurut pendapat kami, yang dimaksud beliau itulah yang belum dibayarkan DBH-nya, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat DBH, tolong slide DBH, ya. Dana bagi hasil, tahu bahwa dana bagi hasil ini di awal tahun dialokasikan, asumsi tiap-tiap daerah akan mendapatkan berapa gitu. Dan setelah itu, jadi mirip PAD udah ditarget gitu. Dan kemudian ternyata nanti ada realisasi. Nah, begitu ada realisasi, ya, ternyata realisasinya kurang dari itu, tapi sudah dibayarkan target 10 miliar misalnya daerah A. Tapi ternyata daerah itu, di daerah A itu pendapatannya, pajaknya hanya mendapatkan 7 miliar. 10 miliar sudah dibayarkan. Itu yang disebut dengan lebih bayar. Lebih bayar 3 miliar. Nah, kalau 10 miliar diberikan alokasi dan kemudian realisasinya 15 miliar, itu yang disebut kurang bayar 5 miliar. Nah, kalau kita melihat sampai dengan tahun 2024, karena 2005 belum keluar, Pak. 2024 itu jumlah kurang bayar, tolong ditampilkan berapa? Nah, ini Pak, total kurang bayar DBH itu sebesar 83 triliun lebih. Kurang DBH pajak, bayar pajak, yang ini yang masuk pajak nih Pak, itu 43 triliun. DBH SDA, sumber daya alam, 40 triliun. Tapi ada lebih bayar yang kami sampaikan tadi. Lebih bayar ini artinya diberikan, tapi fakta realisasinya kurang gitu Pak, yang dihasilkan. Itulah 13 triliun lebih. Sehingga kalau kurang bayar, dari yang kurang dengan yang lebih dikurangi, totalnya 70 triliun. Nah, 70 triliun ini menyangkut 31 provinsi, 317 kabupaten, 83 kota yang
belum dibayarkan atau kurang bayar. Ini yang tadi hitungannya 409, tapi setelah kami cek, ini lebih kurang 413. Nah ini kalau ini dibayarkan, maka P3K ini sebagian besar daerah-daerah ini beres. Kecuali daerah-daerah itu tidak memiliki DBH, Pak. DBH kurang bayar. Nah, daerah-daerah yang tidak memiliki DBH kurang bayar, kita memiliki data lengkap sekali, Pak. Berapa, kalau boleh slide sedikit aja ditampilkan, hanya untuk highlight aja, bahwa kita punya data itu. Daerah mana saja itu yang kurang bayar. Termasuk tadi disampaikan DKI. Gitu. Ya. Ini, kalau dibayarkan DBH ini sebagian besar untuk belanja P3K clear. Sebagian besar. Tapi ada daerah-daerah yang DBH-nya nggak ada, dilakukan efisiensi juga sudah, kita tahu itu tidak ada lagi caranya, yaitu dengan cara top up DAU. Dan ini sudah disiapkan skema itu oleh Bapak Menteri Keuangan, sehingga mudah-mudahan masalah P3K ini akan bisa diatasi. Tapi sekali lagi, bukan dibayar dari APBN, Pak. Nanti kalau saya takut kalau nanti narasinya bahwa kebijakan pemerintah pusat P3K dibayar APBN, berarti seolah selanjutnya nanti APBN semua. Ini hanya untuk menghadapi persoalan yang ada saat ini. Tetap ditangani oleh PBD, tapi APBD yang mana yang kita nggak kuat, nah DBH-nya dibayarkan sehingga selesai. Yang nggak punya DBH top up dengan DAU. Kira-kira demikian rencananya. Tapi yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan, apalagi memberhentikan P3K, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, setelah mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri dan jajaran pandangan APKASI, APEKSI, dan Aswakada, Komisi 2 DPR RI menyimpulkan 1. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 sebagai upaya mewujudkan sistem renumerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional dan berbasis capaian kinerja dengan mempertimbangkan peningkatan kompleksitas tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, perkembangan tata kelola pemerintahan, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal daerah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Diperbaiki itu bukan renumerasi. Kang Bima kelihatan biasa membimbing disertasi. Renumerasi. Ini apa? Memang remun ya? Memang remun nggak Anda? Remun itu hak keuangan. Kalau renum itu perhitungan katanya gitu. Dicek betul-betul, betul ya? Dialektika itu penting. Tesis, antitesis, muncul sintesis. Cocok? Coba dibaca dulu. Enggak, mereka sudah cek memang remun yang betul, bukan renum. Remunerasi ya, renum itu perhitungan. Remun itu hak keuangan. Ya. Setuju ya? Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi formula alokasi dan mekanisme perhitungan dan penyaluran dana bagi hasil dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah tertinggal, dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah agar mencerminkan prinsip keadilan fiskal, afirmasi pembangunan daerah, dan penguatan desentralisasi. Cocok Pak ya? Silakan Pak Mendagri. Ya. Mohon izin, yang dimaksud pemerintah ini adalah pemerintah secara umum maksudnya. Karena ini kan menyangkut lintas lembaga ini. Masalah iya, DBH ini. Iya Pak, pemerintah aja Pak. Kalau Bapak aja nanti nggak selesai Pak. Yang kedua mungkin kalau berkenan, tadi ini sudah menyampaikan argumen mengenai masalah penguatan desentralisasi. Kami berpendapat bahwa
kita perlu pertimbangkan betul untuk perkuat desentralisasi. Kita yang hadir di sini kepala daerahnya bagus-bagus gitu. Tapi Pak, apakah kita percayakan nanti desentralisasi ditambah, diperkuat kepada, mohon maaf, teman-teman kita yang jarang ada di tempat, kepala daerahnya tidak peduli dan rakyatnya, dan lain-lain. Kita berani kita mempercayakan kepada mereka. Oleh karena itu kata-kata penguatan mungkin kita ambil yang normatif saja dan prinsip desentralisasi. Siap. Baik Pak, kita akomodir Pak. Baik, setuju. 3, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyalurkan alokasi kurang bayar DBH kepada provinsi, kabupaten, kota secara langsung, bertahap, dan tepat waktu pada tahun 2026 ini sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program yang menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah. Izin kalau boleh ditambahkan sedikit agak penekanan, karena ini satu yang sangat urgent, yaitu membiayai belanja pegawai, Pak. Tambahkan di depan, sehingga dapat membiayai belanja pegawai. Ya. Paling depan aja langsung, belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini juga sekaligus memberikan garansi dan kabar baik kepada teman-teman terutama P3K di daerah, bahwa tidak ada sedikit pun keinginan untuk membiarkan mereka tidak menjadi ASN, termasuk tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengurangi hak-hak keuangan mereka. Nah, mudah-mudahan kalau ini direalisasikan, hak keuangan mereka yang sempat terpotong di beberapa tempat, TPP-nya terutama, bisa kita kembalikan lagi ya, para bupati dan wali kota. Setuju ya? 3, 4. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah yang tidak hanya bertumpu pada penambahan beban pajak dan retribusi kepada masyarakat, tetapi juga melalui digitalisasi sistem pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, hilirisasi potensi unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Cocok? Atas keseluruhan kesimpulan bisa kita terima? Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, semoga kesimpulan hari ini segera membuahkan hasil dan ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun oleh DPR sendiri. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, rapat saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.